Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diperkenalkan, nama saya Dana Syahna Bokman dari kelas 2 D3 ITA NRP 312-050-002 dari program studi D3 Teknik Informatika PENS Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan pengerjaan saya pada praktikum 3, yaitu mengerjakan 519 paket tracer untuk investigasi STP Book Prevention. Langsung saja kita buka. Jadi ini adalah eh, filenya. Ini sudah ada PKA-nya. PKA-nya memiliki topologi seperti ini. Jadi yang pertama di sini kita harus melakukan verify connectivity dari PC1 ke PC2. Bisa dengan cara ping seperti biasa. Lakukan terminal karena ini IP-nya segini, kita bisa ping segini. Terus 92.168.1.1. Nah, jalan reply berarti berhasil, tidak ada yang lost, semua diterima, semua dikirim. Atau juga bisa dengan cara menggunakan ini icon PDU dari Cisco. Kita klik aja PC1 ke PC2. Nah, ini akan ada pesan successful. Nah, successful dari PC1 ke PC2 CMP. Seperti itu. Lalu yang kedua, use to show spanning tree VLAN 1 untuk mendapatkan informasi mengenai status pada setiap switch. Nah, ini tabel yang harus dilengkapi setelah melakukan show spanning tree VLAN 1. Nah, kita show aja spanning tree VLAN 1, enable dulu, show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini didapat kalau VLAN spanning tree di sini itu uh, root ID-nya itu periodenya segini, address-nya ini, cost-nya ini, portnya yang gigabyte 02 itu time sekian. Dia ada juga bridge ID, ya pada periodenya juga sama. Terus juga ada address-nya dari bridge ID ini. Jadi si switch ini punya address ini, bridge ID-nya. Dia juga ada load time yang sekian ini. Terus juga ada exit time. Nah, di sini ada interface sama ada status cost sama priority number, sama type-nya juga ada di sini. Di sini di gigabyte 01 ini tipenya adalah designated port. Dia statusnya forwarding, cost-nya 4, priority number-nya 12825. Yang gigabyte 2 ini dia role-nya sebagai root port. Lalu tipenya juga forwarding, cost-nya itu 4, priority number-nya sekian. Yang cluster 1 ini dia designated port, forwarding juga, cost-nya 19, priority number-nya 1. Nah, seperti itu. Ini untuk yang spanning tree suite 1 atau S1. Kita pindah ke S3, di sini enable show spanning tree VLAN 1. Nah, ini juga sama. Nah, di sini yang gigabyte 01 ini dia root ke arah S2, forward, cost-nya 4. Ini juga sekian-sekian tadi. Ini address-nya sama karena root ID itu address-nya pasti sama. Lalu bridge ID-nya untuk yang router ini itu menggunakan ini, OC ini, berarti juga sama. Eh, di sini yang gigabyte 2 ini terlihat orange, merah ke orange gitu. Role-nya sekarang alternatif, statusnya sekarang block, lalu dia cost-nya 4 sama seperti sebelumnya. Setelah itu eh, di switch 2 itu nih. Nah, di sini root ID-nya juga sama, masih sama. Nah, di sini keterangannya yang beda itu adalah dia ada keterangan this bridge is the root. Ini juga dibuktikan bahwa bridge ID dari switch S2 ini memiliki address yang sama dengan root ID-nya. Jadi switch ini berlaku sebagai root pada spanning tree ini. Nah, di sini sama terlihat. Kalau di sini yang gigabyte 01 itu designated dia priority number 25, yang gigabyte 02 yang ke arah S3 ini
dia juga designated root, designated port, berarti numbernya lebih besar sedikit. Lalu ada pas Ethernet 01, designated juga, dia mengarah ke PC ini, postnya 19, berarti namanya adalah 1. Tuh. Nah, di sini dapat dapat dilengkapi di sini bahwa tadi statusnya dari gigabyte 1 sama 2 ini, eh, yang satu itu dia forward, yang dua dia forward, dan apakah dia root bridge? Tidak. Yang S2 itu juga, yang S2 itu dia gigabyte satunya itu forward, gigabyte 2-nya forward, dia root bridge ya. Lalu yang switch 3 itu gigabyte satunya itu forward, gigabyte 2-nya itu block, BLK, block. Dia juga bukan root bridge. Nah, satu kita lihat pertanyaan di sini. What do you think this? What do you think this link like means? Jadi di sini ada pembeda di mana setiap link atau setiap penghubung itu memiliki warna yang berbeda. Ini ada warna hijau dan warna merah orenan. Itu menandakan kalau warna hijau itu berarti sedang nyala dan dapat digunakan. Sedangkan warna merah di sini berarti sedang ada pemblokiran atau pembatasan di situ. Itu bisa berarti uh, mati atau tidak terkoneksi saja gitu, atau di blok dengan security atau beberapa hal lainnya. Lalu what path will frame take from PC1 dan PC2? Nah, di sini dia uh, ketika kita melakukan ping, paket itu akan berjalan di link yang mana. Nah, kita bisa lakukan simulation ini, kita klik simulation. Nah, di sini akan ada paketnya. Kita tinggal klik aja tombol play. Nah, dia mengarah ke S1. Kita klik lagi tombol play. Nah, ternyata di sini switch ini mencar. Dia memberikan ke S3 dan S2, tapi di S3 itu di blok dan hanya ke S2 saja. Dan di S2 diteruskan ke PC2, yang di S3 dia masuk cuma di blok di sini. Nah, ini ngirim ke PC2 tadi, ngirim ke sini lagi. Karena namanya ping itu berarti eh, paket timbal balik. Jadi yang ngirim dia juga harus terima lagi paketnya. Nah, jadi di sini dapat terlihat tadi bahwa PC1 sudah menerima paketnya sendiri yang tadi dia kirim. Nah, kalau lebih seperti itu, jadi bisnis paket yang di eh, link yang digunakan untuk paket tersebut berjalan adalah lewat S1 lalu ke S2 dan langsung ke PC2. Itu. Why do the frame not travel through S3? Kenapa frame tersebut tidak lewat S3? Karena di S3 ini menerapkan protokol STP tadi atau Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol tadi itu salah satu protokol yang ada di Cisco Switch, di mana dia berfungsi untuk menghindari looping ketika adanya data yang dikirim secara broadcast. Jadi seperti tadi, ketika ada paket yang dikirim secara broadcast atau dikirim ke semuanya, maka akan ada kemungkinan kalau paket tersebut akan kembali ke switch itu sendiri dan akan terjadi looping. Misal tadi dikirim ke S3, S3 ngirim ke S2, S2 ngirim ke S1, S1 ngirim lagi ke S3. Itu akan terjadi looping di mana itu akan memperlambat internet dan sangat tidak diharapkan terjadi. Jadi untuk itu perlu adanya protokol STP ini. Nah, protokol STP ini memutuskan untuk mematikan atau memblok port gigabyte 02 karena dianggap akan menjadi penyebab loopingnya paket-paket tersebut. Jadi frames dari ping tadi tidak akan menuju ke S3 karena diblok. Lalu, why has spanning tree placed a port in blocking stable? Nah, jadi kenapa spanning tree menempatkan port pada blocking state? Itu karena seperti yang saya katakan tadi, itu diharapkan untuk tidak terjadinya uh, looping, looping paket, atau bisa dibilang terjadinya uh, broadcast ROM namanya dalam bahasa jaringan, yang itu tidak diharapkan terjadi karena akan menyebabkan jaringan
akan sangat lambat dan tidak nyaman digunakan. Lalu pada part 2 di sini observe spanning tree convergence. Jadi step 1 remove the connection between S1 dan S2. Jadi kita remove dulu yang pertama. Di sini ada koneksi S1 ke S2, kita remove. Klik. Nah, kalau di sini kita buka S3, open DCL S3, kita jalankan so spanning tree VLAN. Nah, dia masih dalam kondisi blok ini. Di sini terlihat masih dalam kondisi blok. Select the delete tool. Oh, tadi sudah saya lakukan delete-nya. Nah, di sini terlihat bahwa dia lagi listening, statusnya berubah. Dari awalnya adalah alternatif jadi designated, lalu awalnya block menjadi listening. Setelah listening dia berubah jadi learn, segnet dan juga learn. Ini learning. Jadi ada 4 status. Yang pertama block, lalu yang kedua itu adalah listening, yang ketiga itu adalah learning, dan yang terakhir itu adalah forward. Nah, seperti itu. Nah, sini terlihat di topologi bahwa berubah. Yang pertama orange sekarang menjadi hijau. Jadi dapat disimpulkan kalau koneksi link S1 ke S3 itu sekarang stabil dan dapat digunakan. Nah, di sini tadi sudah saya jalankan, saya sudah jalankan ini juga. Lalu ini pertanyaan yang terjawab. What do you see happen the status report dari this process? Nah, tadi sudah saya jelaskan juga perubahan statusnya. Ya, saya tadi kan juga sudah terlihat perubahannya, transisi perubahan statusnya, yang awalnya dari blok, alternatif blok, yang berubah menjadi designated listening, lalu berubah lagi menjadi designated learning, dan yang terakhir berubah menjadi designated forward. Verify connectivity by pinging from PC1 to PC2, your ping should be successful. Nah, kita coba melakukan ping lagi, kita klik ini, PC1 ke PC2. Nah, di sini yang kedua juga sama, successful. Nah, seperti itu dapat dilihat. Nah, terus ya ada pertanyaan, are any ports showing an orange link like that indicate that the port is in spanning tree state of order than forwarding? Why or why not? Nah, di sini tidak ada satupun port yang berwarna orange, yang berwarna cahaya orange atau merah tadi. Itu karena uh, spanning tree telah melihat, telah memutuskan dan telah menentukan bahwa koneksi yang dijadikan prioritas tadi kan tadi awalnya alternatif itu. Eh, S3 kan alternatif itu. Namanya alternatif itu berarti dia menjadi sebagai cadangan, jalur cadangan ketika jalur utama putus. Nah, jalur utama itu adalah jalur S1 ke S2, di mana ketika jalur tersebut hilang atau saya delete tadi kabelnya saya hapus, secara otomatis switch akan mendeteksi, oh, jalur utama sudah tidak dapat digunakan. Eh, Tidak ada koneksi di jalur utama, maka dia akan mencari eh, jalur cadangan. Dia akan mendeteksi di spanning tree, dia cari yang cadangannya tadi ditemukan di S3, koneksi ke S3 lalu ke S2. Nah, maka dari itu di S3 tadi yang awalnya orange atau merah, dia akan berubah menjadi hijau untuk menggantikan jalur utama tadi yang putus. Jadi di sini tidak ditemukan link yang berwarna orange karena uh, jalur utama putus dan jalur yang sebelumnya orange sekarang jadi cadangan itu sekarang jadi jalur utama, akhirnya berubah menjadi warna hijau. Mungkin sekian dari saya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.